karena kalian berdua sedang hamil, Ya. dan sudah pernah hamil juga belum sebelumnya? Sudah. Oh iya. Suatu pertanyaan. Kadang-kadang expert ini suka gumoh saat mau gimana ya? Bingung juga nyedawainnya ya. Apakah begini aja? Atau saya harus pakai tendangan atau gimana? Kalau di expert sampai sekarang juga belum kuat kepalanya. Masih kita pegang. Kepalanya juga masih lembek. Masih lembek. Ubun-ubun kecil. Oke, pertama-tama praktek memandikan bayi adalah Ibu Iki. Yeay. Di depan Ibu Iki udah ada perlak, udah ada perlengkapan sabun dan lain-lain, ada waslap juga, ada bak mandinya juga. Waktu Ibu Iki udah lama ya Bu ya, dimulai dari sekarang. Serem ya waktunya tidak lama. Oke. Jadi ini pertama dicopot dulu ya. Nih, pakai aja lah ya. Soalnya kan dia udah pipis ya. Apa yang terjadi? Dia pupu. Oh, dia pupu. Kita angkat dulu ya. Kita scoop dulu pupunya. Lalu kita lipat. Oke, kita buang ke tempat sampah ya, Mbak. Emang apa? Oke, habis itu kita angkat dulu ya. Waktunya mandi. Itu kata saya salah ya Bu Bidan. Seharusnya dibersihin dulu kan Bu Bidan ya? Oh iya, sekarang pupunya nempel tangan saya. Harusnya dibersihin dulu ya. Oh, pakai waslap lagi. Ini kita angkat dulu ya. Harusnya kita pakai sarung tangan dulu ya. Pakai waslapnya. Ibu Iki waktu Isa masih kecil yang mandiin siapa Ibu Iki? Alhamdulillah saya sendiri ya. Cuma karena saya itu agak barbar, jadi kalau Nona tuh benar-benar sangat keibuan. Kalau saya, anak saya pasti bisa gitu. Oke, habis itu kita sabunin dulu. Kita pupunya masih menempel ya, saudara-saudara. Nanti mandinya bercampur pupu ya. Iya, aduh. Ini pupunya jadi kemana-mana. Sampai ke badan-badan. Ini tidak untuk ditiru ya. Maaf ya, Nak. Jadi sengaja saya nggak siram mukanya, takut mukanya kena pupu ya. Saya perlu dicek aroma berarti ya. Iya. Kalau yang aku lihat dari Mama Nona dan Ibu Iki sering meninggalkan anaknya di tempat mandi ya Bu Bidan. Iya. Kita bersihin dulu. Lalu saya pakai lotion, terus pakai diaper cream, terus pakaiin popok. Harusnya newborn kan bukan pants kayak gini ya, harusnya pakai strap ya, jadi ceritanya aja. Lalu kita pakaiin bedongnya. Sih cara membedongnya seperti ini ya. Nah, inilah anak saya. Oke, sekarang giliran Mama Nona. Oke, sekarang kita mulai memandikan bayi. Waktunya tidak lama ya Mama Nona. Kalau lama bisa masuk angin nanti bayinya. Oh, gitu. Iya. Mulai dari sekarang. Nah, pertama buka, ya kan? Ya. Buka pampers pastinya. Ih, ada pupnya. Itu saya sudah boleh. Pupnya terbuat dari apa kalau boleh tahu?
Bumbu pecel. Kalau di rumah Mama Nona yang mandiin Mika waktu bayi siapa Mama Nona? Newa ya. Kalau Nona dulu sukanya apa? Bermain. Balik. Bener nggak Bu Bidan? Kalau kata saya ada sedikit kesalahan ya Bu Bidan. Baliknya dari hati Iya. ya. Tapi dipegangkan. Iya, dipegang. Ini ya biar Betul. gak. Selesai, anak saya. Oke, kita udah selesai melihat Mama Nona dan Ibu Iki memandikan bayi. Nextnya kita akan praktekin cara yang benar memandikan bayi ya Bu Bidan ya. Sepertinya mungkin masih ada salah-salah sedikit ya Bu Bidan ya. Atau Ibu expert mau ikut bantuin? Saya sejujurnya belum bisa juga Bu Bidan. Oke, tadi kan kita udah lihat Kak Nona dan Kak Niki ya bagaimana mandiin bayi. Ada miss-miss dikit sih, cuman kita praktekin nih gimana sih yang benarnya. Tapi Kak Niki sama Kak Nona tuh ikut kelas breastfeeding newborn care loh, makanya bisa. Ya, jadi alat-alatnya kita siapin dulu, abis itu kita buka baju, selalu izin sama bayinya. Jadi kita menghargai bahwa tubuh dia tuh berarti gitu ya, meskipun mama papa. Izin deh buka bajunya, mama yang mandiin hari ini atau papa yang mandiin. Nah, untuk bayi newborn hati-hati pada saat kita ngangkat kepala, itu tetap harus dijagain, termasuk pada saat kita ganti popok. Jadi, karena ini popoknya popok celana ya, kita bisa buka dari samping seperti ini. Nah, kalau perekat lebih mudah, biasanya gampang dibuka ya. Nah, pada saat kita ngangkat kaki, itu buat bayi newborn harus hati-hati, jangan seperti ini ke atas. Jadi kita bersihin dulu, tadi udah betul dari atas. Terus ini bisa kita lapisin dulu supaya dia nggak kena perlak gitu. Nah, biasanya cara yang sering salah kita ganti popoknya kayak gini. Ya, jadi leher sama punggung bayinya nggak nyaman, jadi kita boleh pelan-pelan tekuk lututnya seperti ini. Nah, jadi kita ngangkatnya dikit aja. Kalau sampai ke belakang, better kita miringin kayak gini. Nah, kita bisa ambil, sebenarnya biasanya kapas bulat, namanya kapas sublimat. Kita pisahin sebenarnya ngambil airnya pakai baskom di sini kalau kita buat cebok. Jadi kita ambil pakai air hangat. Nah, selalu bersihkan dari atas ke bawah. Jadi tadi Kak Nona itu udah bener nih seperti ini bersihinnya. Nah, biasanya kadang kita bersihinnya yang seperti ini. Nah, jadi kotoran bisa masuk tuh nanti ke dalam penis atau vagina. Jadi kita bersihin dari atas ke bawah. Itu ya. Nah, untuk bayi laki-laki sebisa mungkin saat kita bersihin penis itu kita tarik pangkal penis seperti ini. Karena kalau belum sunat biasanya di ujung ini banyak kotoran. Jadi kita harus bersihin. Terus kalau kita ngerasa kok kayak punggungnya masih ada pupnya ya, kita pegang bahu leher terus kita miringin kayak gini aja. Nah, kita bersihin sampingnya. Oke, izin ya Dek, jadi bukan kakinya. Ya, kita ada lagi. Kayak bahu leher seperti ini. Nah, kalau udah baru kita gulung. Kita buang, dari sini kita bisa mandiin di perlaknya dulu sebenarnya. Jadi nggak langsung ke bak mandi supaya sebenarnya baknya nggak kotor. Jadi kita bisa pakai wastafel, bisa juga sebenarnya pakai tangan ya. Cuma biasanya kalau pakai wastafel tuh lebih enak aja. Pertama, air dulu, bisa dari yang baskom terpisah atau dari sini. Nah, cara megang bayinya itu dari sini bahu leher. Terus kita bersihin dari atas ke bawah. Jadi jangan dari bawah ke atas. Selalu dari kepala. Nah, sambil kita connect sama bayinya, boleh tap matanya, Dede, ajak ngobrol ya, bersihin dari kepala. Untuk wajah bersihnya bukan seperti ini, tapi bentuk C. Nah, biar tidak terlalu banyak masuk airnya. Terus ke leher, biasanya ini banyak nih kotoran-kotoran ya. Terus kita bersihin tangannya, terus perutnya, kaki. Nah, untuk punggung kita bisa dari bawah kayak gini atau kita miringin seperti ini. Oke, kalau udah baru deh kita pakai sabun ya. Jadi kita pakai sabun sama bersihinnya dari atas ke bawah. Nah, ini belum masukin ke bak dulu ya? Belum. Jadi kita diperlak dulu nih. Kalau zaman dulu kan kita mandinya di sini, bilasnya di sini. Nah, sekarang disarankan sebenarnya pakai sabun dan airnya untuk pertama diperlak dulu. Supaya airnya nggak kotor. Nah, Sejak terus kita kapan sih bersihin. Kamila boleh mandi anak baru lahir? Sebenarnya 24 jam pasca melahirkan disarankannya, dan minimal sehari sekali sih. Yang penting suhu ruangan 27 minimal dan air itu 30 derajat Celcius.
setiap Terus? hari tuh nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, betul. Karena kan masih ada tali pusat ya. Kadang ada ibu yang takut mandiin bayinya, jadi tali pusatnya kotor dan itu bisa infeksi. Terus baru situ kita lepas. Nah, masukin bayinya, pegang bokongnya seperti ini, terus kita masukin. Jadi kita harus sanggah sebenarnya seperti ini kalau bayi newborn. Tapi kalau ini bak mandinya kan bisa kita taruh ya seperti ini juga nggak apa-apa. Ada bak mandi yang mungkin tidak ada sandarannya, boleh dijagain tangannya jangan begini. Karena dia licin nih, kalau bayi beneran dia kan besar. Terus dia ada sabun. Gerak-gerak kita nggak firm megangnya better, kepalanya di lengan, terus kita fiksasi nih pakai jari-jari kayak gini. Baru kita bilas deh, sambil ajak ngobrol bayinya boleh. Mungkin awal-awal bayi newborn tuh nangis ya pada saat mandi. Kita bisa ajak komunikasi dede, kayak waktu air di dalam air ketuban, hangat, yang lagi mandi sama mama atau sama papa. Nah tadi balikinnya sebenarnya boleh dengan teknik seperti ini. Jadi pegang dada, sama-sama tangannya jagain badan bayi, kita bawa ke depan kayak gini. Nah biasanya sih bayi-bayi newborn itu kalau lagi mandi telentang itu jauh lebih tenang ya, jarang nangis dibandingkan dia seperti ini. Sorry tempur maksudnya. Nah ini kita bersihin juga, tuh biasanya jadi kelihatan bagian-bagian kotor yang di belakang nggak kelihatan. Jadi dengan ditempurkan biasanya akan lebih mudah. Nah jagainnya sama, jadi kepalanya di lengan, ini fiksasi. Jadi jangan kayak gini. Nah better kepalanya di lengan, ini tangannya kita fiksasi seperti ini. Terus sama deh balikinnya, pakai dua tangan, dua tiga. Ya baru pegang bokong, kita angkat di atas handuk. Handuknya boleh tadi seperti Kaniki atau Kanona, jadi ditaruh ya di bagian bahu atau di sini juga boleh. Nah pada saat pakai handuk ada tips juga nih buat para ibu mau rangsang yang namanya indera taktil. Jadi kita makin handuknya agak sedikit ditekan kayak gini. Nah ya, jadi si bayi ini tidak sensitif dengan yang namanya sentuhan. Karena kalau nggak pernah dirangsang dengan sentuhan dia kayak nggak suka dipijet kayak gitu. Nah itu bisa kita simulasi dari newborn. Jadi kita keringkan. Nah kalau udah baru deh kita pakaiin Pampers. Oke, jadi kalau bedong, terutama yang instan ini kan segi 4, kita boleh pakai salah satu sudut. Nah dari segi 4 ini kita bentuk salah satu sudut ya, membentuk segitiga seperti ini. Nah boleh taruh di samping bayi, nanti bayinya letakkan di atas bedong. Terus nggak ada teknik yang khusus gitu untuk mana yang benar dan salah di bedong, nanti sebenarnya dia nggak ketat. Bisa taruh di atas. Nah satu lagi. Bisa yang bagian bawah ini kita tarik ke sisa bedong, terus kita bawa ke belakang. Ini bisa dimasukkan. Yang bagian sini juga kita bisa masukin. Nah, udah deh jadi. Sama-sama. Oke, nah aku juga ada tips nih buat cara menggendong bayi yang aman ya. Tadi sesuai fisiologis kaki bayi yaitu M-shape dan C-shape, dan gak harus gendongan mahal. Karena sebenarnya gendongan kayak kain jarik di rumah yang sering kita pakai itu bisa kita pakai M-shape. Cuma kadang tekniknya nggak bener. Jadi kadang kalau agak-agak salah, khawatir nggak aman nih buat si bayi. Kita coba ya? Boleh. Oke. Bidan boleh duduk nggak? Saya pegangnya dari tadi berdiri. Boleh, boleh. Yuk kita Ini duduk baru ya. berdiri ya. Apalagi ibu hamil ya. Iya. Saya juga lagi hamil, tidak keluar. Duduk di situ ya. Iya, boleh. Yuk. Ya, sekarang kita ke praktek cara menggendong ya Bu Bidan ya. Ya, oke. Kita menggunakan kain-kain yang murah-murah saja tadi kata Bu Bidan ya. Oke. Oke. Kita Oke. prakteknya Bu. Anak Oke, aku. kita mau praktek bareng atau aku sendiri nih enaknya? Mungkin Ibu Iki atau Mama Nona mau coba praktek bareng? Boleh. Oke. Ya, ini ada kain jarik yang biasa kita pakai. Dan bisa ternyata untuk M-shape. Oke. Jadi kita harus berdiri ya. Jadi kita berdiri. Nah, ini kain jariknya kita Bisa bangun Mama lebarin. Nona? Jadi sempit ya. Nah, habis itu kita deketin ke tengah seperti ini. Kita deketin supaya dia rapih, nggak melilit. Nah, kayak gitu. Ya, Gini ya. betul. Tengahin ya, biar nggak melilit kayak gini tuh. Jadi kita rapihkan. Oke. Udah rapi, kalau sudah rapi, ini kita boleh tarik ke bahu kanan sini. Nah, jadi si kain ini tetap rapi, tetap ditaruh di sebelah kanan, sebisa mungkin kira-kira sebatas pinggang ya. Nah, Segini? jadi jangan terlalu pendek ya. Betul. Ya, jadi dari yang bagian belakang, sekarang kita tarik kainnya nih dari yang paling atas, jangan melilit ya seperti ini.
Oke, pastikan kainnya tidak melilit. Habis itu juga. Oke. Nah, dari sini. Oke, seperti ini. Terus dilebarin. Kita tarik dari atas sampai bawah. Prosesnya Oke, seperti ini. Bisa? Oke. Oke, Kanada boleh ininya taruh ke belakang sini kainnya. Jadi dari belakang. Oh gini. Nah, ini aku bantu ya. Sebelah sini. Nah, jadi yang bagian luarnya ini. Nah, oke. Terus ditarik dari belakang sampai bawah. Oke. Udah ya. Terus tangan yang kanan pegang kain yang sebelah kanan, tangan yang kiri megang kain sebelah kiri, dibawa ke arah depan. Oke, kita masukin ke bawah. Tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Bawa kainnya ke bawah, terus dimasukin ke bagian yang bulat, jadi kayak buat simpul jangkar. Nah, nanti cara ngeceknya bener apa enggak, kain yang kanan ini bisa kita naik turunin. Kalau dia nggak bisa naik turun, berarti tadi kurang tepat. Oke. Kalau punya adik yang kanan bisa nggak? Bisa. Ya, oke. Kita kencengin ya bagian simpulnya. Nah, ini aman ya. Jadi daripada kita selipin ke belakang, itu bisa lost gitu. Tapi kalau kayak gini dia lebih bisa. Baru kita buka lebih lebar buat masukin bayinya. Nah, simpulnya boleh taruh deket bahu. Yuk kita masukin dedek bayinya. Nah, ini buat. Ah. Niki. Kanona, oke kita ambil bayinya. Pegangnya bahu, leher, bokong. Boleh taruh di dada ya. Terus kita masukin dari bagian kaki dulu. Ambilnya dari bawah. Nah, seperti ini. Masukin sampai ke bagian lutut. Ya, jadi bukan di bokong. Nah, ini yang salah. Jadi dia harusnya di lutut. Turunin dulu bayinya sampai rasanya sudah nyaman. Kira-kira jarak bayi sama kita tuh seperti ini. Bisa mencium atau close enough to kiss. Jadi jangan terlalu ke bawah. Nah, kainnya kita bawa dari yang tadi di paha, kita naikin sampai ke bagian punggung. Jadi harus sampai ke cover si lehernya. Jadi inilah cara menggunakan kain jarik yang benar ya, Iya, Kamila. betul. Posisi kaki anak harus tetap M-shape. M-shape. Jadi di bagian lutut ya, lutut-lutut, punggungnya harus ke cover. Jadi singkatannya TICKS. Pertama tight. Jadi kita harus ketat, infuse all the time, wajahnya nggak boleh ketutup seperti ini. Oh, jangan. Nah, jangan. Lalu cek close enough to kiss. Nah, keep chin off chest, dagunya nggak boleh seperti ini, and supported back, jadi nggak boleh seperti ini. Oh, dagunya nggak boleh gini ya? Iya, betul. Terus supported back, jadi kainnya ini harus menopang seluruh punggungnya seperti ini. Oke, coba Kaniki, Kanara boleh jalan, nyaman nggak? Ini nyaman banget sih. Terus nggak harus dipegang kan? Karena udah sangat kencang banget. Soalnya bonekanya tuh sebenarnya juga berat ya, Iya. tapi ini nyaman. Berasa ya? Oke. Bu Bidan mau nanya, kalau gendongan seperti itu untuk duduknya aman tidak ya? Untuk duduk maksudnya? Untuk Saat duduk Saat gitu. duduk. Oh, kita duduk nih? Iya. Aman, coba kita duduk tuh. Oh iya. Oh, tapi harus ada di atas perut gitu ya? Kalau enggak kan nanti ini akan kayak gini. Iya, bener. Terus makanya tadi kan kita harus close enough to kiss. Oh iya. Karena kalau dia terlalu ke bawah, terutama perempuan ya, ada payudara, khawatirnya dia ke tengah yang bagian kosong di payudara, jadi bisa begini. Nggak bisa nafas Gak bisa ya? nafas, makanya dia harus di atas dada supaya dia tetap enak nafasnya. Gitu. Oke, jadi kita udah lumayan banyak belajar ya hari ini. Dari tentang newborn, cara memandikan newborn, menggendong juga, dan paling penting nih ternyata nggak usah beli gendongan mahal-mahal, menggunakan kain jarik, ternyata kita tetap bisa menggendong anak dengan cara yang benar, yaitu M-shape. Yes. Ingat ya, kakinya harus seperti ini. Iya. Gitu. Betul. Jadi terima kasih banyak Bidan Sama-sama. Mila ilmunya hari ini. Terima kasih Terima banyak. kasih Bidan Mila. Terima kasih banyak Bidan Mila. Kita bilang terima kasih juga. Iya.
Terima kasih expert. Terima kasih expert. Untuk apa ya? Ilmunya untuk Ya untuk kehadirannya aja ya. Terima kasih banyak ya expert ya. Kita masih banyak pelajaran selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih untuk ilmunya expert. Terima kasih Sama-sama. sekali. Sampai ketemu Thank lagi. you. Bye. Maka aku akan tanya-tanya mengenai tadi kamu habis makan seblak atau habis apa sih? aku dilihatin bidan Mila soalnya. Bener. Oh, ya. Berapa kali bayi baru lahir makan dalam sehari? Bayi baru lahir. Makan. Menyusui kali ya. Ini makan, ini enggak? Ih. Kita siap-siap dulu ya pemirsa. Ibu Halilintar mau istirahat dulu. Benar nggak Bu Bidan? Sepertinya kalau kata saya salah ya Bu Bidan. Pakai air dulu ya. Iya, harusnya pakai air dulu. Itu nanti Pak. Biasanya ibunya handuknya taruh di situ terus langsung gitu. Taruh ya. Iya. Kayak kedengeran itu kayak mertua saya. Oh, ini. Aduh. Yang bisa makan bedong kayak gini gali lagi. Parah banget ya Bu Aku Bidan. bisanya pakai tidak bedong pernah. instan. Kamu diem aja kamu. Ngantuk ya? Bu Bidan kan yang ngomong, bukan aku. Ya Bu Bidan. Oke. Oke. Gabung dengan air. Gabung sama air. Jadi anak saya lagi mandi air pupu. Iya, anaknya taruh di situ aja Bu Bidan. Itu tidak baik ya pemirsa. Nih ya, duh aku lupa lagi cara pakai bedong. Bener-bener lupa. Baby aku langsung bagian. tidur. Bayi aku juga gondrong lagi. Nana suka minum itu kali ya, apa? Kacang hijau ya. Show ya.